Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah itu juga sangat baik ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya supaya diperlancar segalanya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan anak. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya seperti biasa tadarusan dulu ya, Nak ya. Tadarusan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Dalam pembacaan tadarusan ini kita semakin memperkuatkan iman kita ya. Oke, selanjutnya supaya kita cinta tanah air, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Hiduplah Indonesia Raya, tumbang tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
Ibu akan mengecek kehadiran. Hari ini siapa saja yang tidak hadir? Nah, Hadir semua, Ibu. Hadir semua. Alhamdulillah ya. Ya. Semoga selalu rajin ya setiap harinya. Hari ini apakah sudah bersih kelas ini? Sudah. Rapinya sudah? Sudah. Sudah siap dalam belajar? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah siap. Ya, motivasi dari Ibu untuk hari ini ya. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Jadi setiap masa depan yang ingin kita capai atau masa depan yang cerah, kita harus perjuangkan. Supaya apa? Mendapatkan hal yang maksimal, ya. Apa hal yang maksimalnya? Kesuksesan yang didapat. Ada yang ingin sukses? Ingin. Semuanya pasti ingin sukses ya. Tapi dengan cara apa kita ingin sukses? Berusaha. Berdoa dan dibarengi dengan doa. Belajar ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu tentang melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menganalisis cabang iman seperti hakikat mencintai Allah, khauf, raja, tawakal kepadanya ya. Sehingga meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabang dan tercermin pada akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Dan materi kali ini yaitu tentang apa? Iman kepada Allah. Hakikat Mencintai Allah, khauf, raja, dan tawakal. Sebelum kita dapat kalian memahami materi tersebut, kita akan bahas dulu infografis terlebih dahulu ya. Di sini infografisnya iman kepada Allah. Nah, iman itu apa sih, Nak? Meyakini adanya Allah. Meyakini adanya Allah, percaya, Meyakini dengan hati dan diamalkan dengan perbuatan. meyakini dalam hati Dan mengamalkan dan mengamalkan dengan perbuatan. Meyakini dalam hati, diucapkan diucapkan dengan lisan dan dilakukan oleh perbuatan. melalui perbuatan. Itu definisi iman. Kalau iman sendiri, rukun iman itu ada berapa sih? 6. 6. Apa saja rukun iman? Iman kepada Allah. Iman kepada Allah, Iman kepada malaikat. iman kepada malaikat Allah, Iman kepada Nabi dan Rasul. Rasul-Rasul Allah, kitab-kitab Allah, Iman kepada hari akhir, Iman kepada qada dan qadar. Jadi semua iman itu, rukun iman itu ada 6. Seorang Islam itu harus meyakini, ya, bukan hanya meyakini saja, tapi diucapkan dan dilakukan. Nah, di sini dalam infografis terbagi menjadi 4 ya. Tawakal kepada Allah. Contoh atau definisi tawakal kepada Allah itu apa sih? berserah diri, Berserah diri, optimis, berserah diri terhadap apa? Terhadap apa yang kita lalui. Lalu yang kedua, cinta kepada Allah. Apa itu cinta? rasa kasih sayang, Rasa kasih sayang. Apa lagi? Rasa kasih sayang kepada Allah itu seperti apa? menjalani segala perintahnya, Menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan. Seperti apa contohnya? melakukan ibadah, Melakukan ibadah, menghindari zina dan lain sebagainya ya. Yang ketiga, berharap kepada Allah. Berharap itu meminta. Meminta apa? Sebuah apa? Rahmat, keinginan. Seperti apa contohnya? Berharap, berdoa. Ya, yakin
semakin. Lanjut, yang keempat, takut kepada Allah, menjauhi larangannya. Lalu apa lagi? Kamu takut nih kepada Allah. Dengan cara apa sih kita takut kepada Allah? Mendekatkan diri kepada Mendekatkan diri kepada Allah. Tidak melakukan perbuatan yang Allah larang atau melakukan dosa. Ya. Jadi ini contoh-contoh atau definisi dari hakikat mencintai Allah. Ya. Dari keempat ini harus kalian pahami dan harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke? Dari penjelasan infografis ini sudah Ibu jelaskan supaya lebih mendalami dalam materi tentang hakikat mencintai Allah, khauf, raja, dan tawakal. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian per kelompok ya. Karena sudah dibagi kelompok nih ya. Kelompoknya terbagi menjadi 3. Ibu minta kalian membaca kisah inspiratif ya. Kisah inspiratif. Selamat mengerjakan, diskusikan ya. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan ya. Yang mampu kalian pelajari dari aja kisah ini siapa yang sampai terhubung. Beliau itu seorang yang selalu melakukan Al-Quran ya. Karena merasa cintanya kepada Allah itu silakan dari kelompok 1 dulu mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kelompok kami menganalisis cerita tentang Ki Haji Munawir, kita mendapatkan 4 poin nilai keteladanan menekuni Al-Quran sebagai wujud cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita harus mempunyai sifat tawadu, yaitu merendah diri dan menghargai orang lain termasuk yang lebih muda. Seperti dalam cerita Ki Haji Munawir, suatu ketika saat akan sholat berjamaah, Ki Haji Qoli tidak berkenan menjadi imam sholat sambil berkata, seharusnya yang berhak menjadi imam adalah anak ini, sambil menunjuk Ki Haji Munawir. Lalu poin yang kedua adalah kita harus membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam kisah tersebut, yaitu beliau menekuni Al-Quran dengan usaha yang sangat gigih, yakni sekali khatam dalam 7 hari 7 malam selama 3 tahun. Lalu poin yang kedua, kita harus beristiqomah untuk mencapai tujuan. Seperti dalam kisah Ki Haji Munawir, setiap 1 pekan sekali beliau menghatamkan Al-Quran, yakni pada hari Kamis sore. Hal ini rutin beliau lakukan sejak usia 15 tahun. Lalu poin yang keempat, yang terakhir, jika kita memiliki ilmu, maka kita harus mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Seperti dalam cerita Ki Haji Munawir, di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta, Ki Haji Munawir fokus mengajarkan Al-Quran kepada para santri. Mereka sangat menghormati beliau karena memiliki kewibawaan, akhlak, dan ilmu yang sangat tinggi. Ada yang dipertanyakan? Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Desi, sungguh jawaban yang sangat detail dan bagus ya. Oke, kelompok selanjutnya Hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah membaca kisah dari Ki Haji Munawir, kita dapat mendapatkan 3 hal yang harus kita teladani dalam kehidupan
kehidupan sehari-hari. Nilai teladan menekuni Al-Quran sebagai wujud cinta kepada Allah. Kita harus menekuni Al-Quran sebagai dengan bersungguh-sungguh karena Ki Haji Munawir selalu menekuni Al-Quran dengan cara mengatakan Al-Quran selama 7 hari 7 malam selama 3 tahun. Rajin menaikkan sholat fardu pada tepat waktu. Jika kita memiliki ilmu, maka kita harus mengajarkan kepada orang lain. Oke, terima kasih. Meskipun agak grogi, tapi sudah sungguh luar biasa hebat karena apa sudah berani tampil di depannya. Terima kasih Aulia ya. Oke, selanjutnya kelompok 3, kelompok terakhir nih. Silakan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendiskusikan tentang kisah Haji Munawir, kita mendapatkan 4 poin. Yaitu poin ke-1, Haji Munawir menunjukkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan usaha yang amat gigih. Beliau mampu mengkhatam 7 hari 7 malam selama 3 tahun. Dan beliau sangat rajin membaca kitab suci Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Poin kedua, selain menunaikan sholat fardu pada awal waktu diiringi dengan sholat sunnah rawatib secara rutin. Setiap asar dan subuh selalu mengirimkan Al-Quran dan selalu mencintai kitab suci Al-Quran. Poin ketiga, beliau memiliki kewibawaan, akhlak dan ilmu yang sangat tinggi. Jika kita memiliki ilmu, maka kita harus mengajarkan ilmu tersebut pada orang lain. Poin keempat, beliau selalu giat menunaikan sholat fardu pada awal waktu diiringi dengan sholat sunnah rawatib. Sekian dari diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Ibu memberikan tugas diskusi supaya kalian itu memahami? Ya, pasti kan pendapat orang berbeda-beda ya. Ya, Bu. Nah, oke, dari kisah yang telah kalian pelajari itu, yang sudah kalian baca, cermati dari kisah inspiratif menekuni Al-Quran sebagai wujud cinta kepada Allah. Tadi poin-poin pentingnya kan ada tuh ya. Yang pertama, kita harus apa? Tadi membaca kitab suci Al-Quran. Kita harus rajin membaca kitab suci Al-Quran. Sebagai umat manusia, bahwasannya kita harus rajin membaca Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu sebagai pedoman Hidup. Ya. Bukan hanya membacanya saja, tapi mengamalkannya dengan cara mengajarkannya, ya. Seperti kisah yang kalian tadi baca ya. Siapa? Kiai Haji Munawir. Beliau itu orangnya hebat, ya. Tokoh inspiratif, ya. Beliau sudah menghatam Al-Quran selama 7 hari 7 malam. Selama 3 tahun. Ya, 3 tahun. Ya, selama 3 tahun apa? Yakni sekali mengatakan dalam 7 hari 7 malam dalam 3 tahun. 3 tahun. Jadi 7 hari 7 malam selama 3 tahun. Jadi orang hebat ya. Benar-benar orang yang bersungguh-sungguh. Apakah kita bisa meneladani contoh atau mencontoh dari Kiai Haji Munawir? Bisa. Asalkan kita niatkan dalam diri kita, ya, selalu membaca Al-Quran, ya. Tapi bukan hanya membaca saja, tapi dipelajari, dipahami maknanya, artinya, ya nak ya.
sampai menghatamkan Al-Quran saja. Ya Haji Munawir itu apa lagi tadi? Selalu Mengajarkan selalu sholat Sholat fardu. sholat fardu itu sholat wajib ya. ya Sholat wajib, sholat sunnahnya selalu tepat waktu, tidak pernah tertinggal. Apakah kalian sudah? Belum. Nah, kalau belum, semoga setelah kalian mempelajari kisah inspiratif dari Kiai Haji Munawir, kalian bisa menjadi manusia lebih baik lagi. Dengan cara apa? Selalu membaca Al-Quran, mengamalkannya, ya. Sholat selalu tepat waktu. Bukan hanya sholat wajib atau fardunya saja, tapi sunnahnya pun dijalankan. Ya, sunnah-sunnah Kanjeng Nabi juga harus dijalankan. Ya, itu berarti dari kisah inspiratif tersebut sudah kalian pahami. Nah, kalau dikaitkan dengan materi yang kita bahas tentang hakikat mencintai Allah, ya, apa yang didapat di situ? Dijelaskannya. Kalau dikaitkan dengan materi yang kita bahas, berarti contohnya apa sih, contoh teladan itu? menjalani perintahnya seperti sholat. Nah, berarti itu apa nak? Mencintai hakikat mencintai Allah. Ya, berarti kisah dari inspiratif tersebut dikaitkan dari materi hakikat mencintai Allah. Paham? Hakikat mencintai Allah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Seperti selalu menjalankan perintahnya, melaksanakan sholat tepat waktu, mengaji, berzikir, dan lain sebagainya. Banyak hal yang harus yang kita lakukan dengan cara apa saja ya. Itu dari kisah inspiratif. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Dari ya, Mangga. Gimana sih caranya biar kita selalu beristiqomah dalam beribadah kepada Allah? Bagaimana cara kita beristiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah? Dengan cara apa? Kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ya, diniatkan. Mendekatkan diri kita diniatkan dalam hati supaya selalu istiqomah. Ya. Diniatkan dalam hati lalu dilakukan. Bukan hanya diniatkan tapi tidak lalu diucapkan. Ya, diniatkan saya niat ingin istiqomah menjalankan semua ibadah Allah. Tapi diucapkan dengan lisan, lalu dilakukan dengan cara apa? Perbuatan. Supaya istiqomah. Bagaimana Bu cara supaya istiqomah? Ya selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Atau misalkan kamu mengikuti kajian, kan bisa ya. Ya, ceramah-ceramah ustaz-ustaz ya. Hal-hal yang positif supaya kita selalu dekat kepada Allah. Ya. Mungkin itu saja ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup. Terima kasih Bu atas jawabannya. Iya, sama-sama. Oke, dari sini tidak ada yang mau ditanyakan lagi. Berarti sudah paham semua ya. Ucapkan alhamdulillah dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi kesimpulannya pada materi kali ini kita harus memiliki hakikat mencintai Allah. Kita harus memiliki rasa cinta kepada Allah supaya apa? Kita takut akan melakukan dosa. Ya, kalau kita sudah cinta, kita takut melakukan dosa, kita pun berharap. Benar kan? Berharap apa? Rahmat Allah, karunia Allah. Setelah itu apa? Berserah diri, tawakal. Jadi dari keempat materi tersebut saling berkaitan satu sama lain. Ya, oke, mungkin itu saja kesimpulannya dari pembelajaran kali ini. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, terima kasih atas waktunya. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang masih pertemuan selanjutnya ya, yang kedua
masih tentang hakikat mencintai Allah, dan nanti akan dilanjutkan tentang kita akan membuat mid mapping, ya, mid mapping dari kisah atau dikaitkan dengan hakikat mencintai Allah, khauf, raja, dan tawakal, ya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada salah kata dari Ibu. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.